Spillnya nanti ya di tengah-tengah ya. Oke, baik biar penasaran. Ya, oke. Buat kalian siswa netron yang setia kepada kami, ya, maka satu, ya, kalian harus fokus terhadap diri kalian sendiri, nggak usah bingung mencari-cari apalah ya. Kami sudah memberikan yang terbaik buat kalian. Kami sudah memberikan modul, kami sudah memberikan tryout. Jadi kamu jangan bingung, malah ruwet sendiri, malah bingung sendiri. Oke ya, semuanya kami di sini tim dari Netron sungguh merasa kecewa sebenarnya. Tetapi kami merasa yakin itu hanya segelintir saja dan 99% aku yakin kalian masih setia dengan Netron. Oke ya. Nah, oke, maka kalian harus fokus terhadap diri kalian sendiri, lupakan apa yang tadi saya sampaikan ya. Jadi walaupun memang ada perasaan seperti itu, tetapi kita harus fokus dan kalian itu akan melakukan tes hanya satu kali. Satu kali kesempatan, animonya sangat tinggi dan kursinya hanya sedikit. Oke? Oke ya, kalian sudah siap? Baik. Nah, apalagi kalau kita bisa lihat dari soal-soalnya, itu masih sama dengan soal-soal yang ada di modul dan soal-soal yang ada di tryout gitu ya, di semuanya ya. Oke, baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Oke ya. Oke. Oke, baik ya. Silakan dari Brebes Syifa akan dibantu oleh ini operatornya ya. Oke, terima kasih Ina. Terima kasih Ina ya. Oke, baiklah. Baik, nomor 1, kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis. Dia kalau misalnya ada pertanyaan makna lain dari yang tertulis ya, itu berarti kita fokuskan ke nyari apa sih gitu. Silakan cek ke saya nyari apa ini di sini, dan kemarin di hari pertama sudah saya sampaikan. Itu kita nyari apa sih di sini? Nah, berarti kita mencari bersifat konotatif atau kiasan. Jadi konotatif yang ada di sini bisa saja nanti juga berkaitan dengan majas. Ya, bisa berkaitan dengan majas juga. Pokoknya makna lain dari yang tertulis. Jadi memiliki makna yang lain dari yang tertulis. Jadi bukan makna sesungguhnya. Berarti kalau bukan makna sesungguhnya berarti kan kiasan, ya. Oke, berarti yang kiasan. Nah, mana tersirat itu masih denotatif, Adek. Mana tersirat itu berarti masih di situ secara tidak tersurat kalau mana yang tersirat gitu. Ini sampai jam berapa ya Mbak ya? Kemungkinan ini sampai pukul 9:30 gitu kan. Kemudian nanti dilanjut lagi untuk subtes berikutnya nanti sama Kak Dimanda ya. Saya masuk angin. Di punggungnya tuh rasanya tuh nggak enak banget. Oke, nomor 1 ini. Oke, silakan cek ke saya jawabannya tepat menurut kalian yang mana. Kalimat 1, 2, 5, 6 atau 7. 1, 2, 5, 6 atau 7. Ayo, merasa yakin manakah kata yang di sini membentuk sebuah kiasan? Oke, baik, ini jawabannya beda-beda. Kalau bahasa memang biasanya berbeda-beda. Sebentar ya, sambil ada info apa. Oke, baik. Oke, kita cek satu-satu. Jadi kalau misalnya menentukan kayak gini, kita cek satu-satu. Hang Tuah merupakan seorang tokoh terkenal dalam epos Melayu. Hang Tuah menceritakan, takutku ini kalimat kedua ya. Hang Tuah, sebentar. Takutku ini kalimat kedua nih. Sebentar. Hang Tuah merupakan seorang tokoh terkenal dalam epos Melayu. Hang Tuah yang menceritakan petualangannya dalam membantu Malaka. Kalau misalnya jadi satu ya. Namun bukti sejarah yang penting adalah kita bisa tahu jawabannya, gitu ya.
Jangan dihafalkan dari jawabannya, oh aku nanti ketemunya jawabannya B atau jawabannya D, nanti ini pasti B atau D gitu. Nah, belum tentu karena bisa saja soalnya itu kan dia berubah gitu. Hang Tuah merupakan seorang tokoh terkenal dalam epos Melayu. Hang Tuah menceritakan petualangannya dalam membantu Malaka ya. Malaka ini Malaka. Kemudian namun bukti sejarah yang kontras tentang keberadaan Hang Tuah sulit ditemukan. Banyak catatan sejarah dari masa itu yang telah hilang dan menyitakan teka-teki apakah Hang Tuah benar-benar ada atau tidak. Ini 3 nggak ada ya. Kemudian langsung 5. Seiring berjalannya waktu, kisah tentangnya mengalami perubahan dari desil-desil yang awalnya akurat menjadi bercampur dengan unsur-unsur mitos. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Hang Tuah hanyalah karakter fiksi yang berasal dari imajinasi dan kreativitas para pencerita. Mungkin kisahnya dibuat untuk memberikan inspirasi dan nasihat murni kepada masyarakat. Mohon maaf, yang ini jangan dihafalkan untuk angkanya ya. Saya sudah sampaikan jangan dihafal untuk angkanya karena kemungkinan di sini juga terdapat kesalahan dalam pengetikan. Bisa saja ini ada dalam kalimat yang kedua, kemudian ini kalimat yang ketiga, kemudian ini adalah kalimat yang keempat, ini kalimat yang kelima, ini kalimat yang keenam, dan ini kalimat yang ketujuh, ini adalah 8. Begitu. Ya. Kalimat 4. Oke, maka yang benar adalah dalam kalimat 1 tidak ada, dalam kalimat yang kedua. Nah, kontras itu sesuatu yang bisa kita maknai secara denotatif. Denotatif itu maknanya sebenarnya kontras, berarti berkebalikan dari apa yang ada di sini. Bukti sejarah yang kontras ya sulit ditemukan. Nah, atau yang kontras di sini maknanya adalah denotatif. Banyak catatan sejarah dari masa itu yang telah hilang dan menyitakan teka-teki. Nah, ini juga ada. Jawabannya tepat adalah 5. Ya, kalimat yang kelima. Siapa di sini jawabannya benar? Dalam kalimat yang kelima. Oke, banyak ya. Oke. Terima kasih ya. Dalam kalimat 5, 6, dan 7, seiring berjalannya waktu, kisah tentangnya mengalami perubahan dari desil-desil yang awalnya akurat menjadi bercampur dengan unsur-unsur mitos. Oke, ya. Nah, maka jawabannya tepat yang mana nih? Jawabannya tepat adalah seiring berjalannya waktu. Nah, seiring berjalannya waktu, itu kan waktu bisa berjalan nggak sih? Nah, waktu bisa berjalan nggak sih? Nah, ini adalah kita mencari kiasan. Atau kita mencari majas, boleh. Asalkan di sini nanti ketemu ya. Seiring berjalannya waktu bisa jalan nggak? Nggak bisa dong, ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, desil-desil. Betul sekali, dalam satu kalimat ini memiliki 2. Desil-desil. Ini pakai L ya. Desil-desil. Desil-desil. Maka di sini ada kata desil-desil. Kalau kita lihat Kemdikbud, itu desil-desil itu maknanya berbeda. Oke ya. Oke, nah di sini desil itu apa sih? Makna dari KBBI ternyata nilai yang menandai batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam 10 bagian sebaran yang sama. Dalam kimia, radikal bervalensi 1 yang diturunkan dari situ. Nah, apakah ini maknanya sama dengan yang ada di situ? Ternyata apa desil-desil yang ada di sini? Ya kan maknanya menjadi berbeda. Kisahnya mengalami perubahan dari desil-desil yang awalnya akurat menjadi bercampur dengan unsur-unsur mitos. Nah, makna yang ada di sini ternyata berbeda dari makna aslinya. Ya kan nggak mungkin berkaitan dengan ada yang di situ, ya kan? Maka di sini jelas dalam kalimat yang kelima. Lalu ada yang bertanya nih, kenapa nggak yang kalimat ketujuh aja ya? Karena di sini ada nasihat murni, gitu kan? Ada kata murni. Nasihat murni, murni itu artinya adalah tulus. Nasihat yang tulus. Kalau nasihat yang tulus itu malah bisa, ya. Kalau nasihat yang berbicara nggak bisa. Nasihat berbicara itu berarti kiasan. Oke. Maka 1 jawabannya tepat adalah yang C. Oke ya, kalimat 5. Oke, lanjut ya. Iya, masuk akal karena waktu nggak bisa berjalan dan di sini desil-desil tidak sesuai dengan apa yang di dalam KBB. Oke, terima kasih semuanya. Oke, lanjut saya ke nomor berikutnya. Kalimat yang tepat menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut. Oke, situasi itu biasanya ada yang tanya tadi, kontras itu apa gitu kan. Oke, kita lihat kontras. Kalau kontras gimana? Nah, kontras itu memiliki makna memperlihatkan perbedaan. Ya kan tadi saya udah bilang berbeda ya, perbedaan
kebalikan, ya. Perbedaan yang nyata seperti warna, rupa, ukuran itu bisa. Ya, jadi di sini ada kata kontras. Kenapa? Nggak suka boneka. Sejarah yang berbeda itu kan bisa. Yang memiliki perbedaan tentang keberadaan. Nah, bukti sejarah memiliki perbedaan. Oh, bisa gitu kan. Oke, kalau ada misalnya dua, murni udah saya jelaskan ya, nasihat murni itu artinya adalah nasihat yang tulus. Oke, masih ada pertanyaan, bentar. Oke, nasihat yang tulus. Artinya tulus itu berarti makna yang sebenarnya. Kemudian pembahasan online sampai jam berapa ya? Nanti diinformasikan lagi. Oke? Baik. Oke, semuanya sudah jelas ya. Kemudian lanjut kita ke nomor 2. Tadi berkaitan dengan situasi. Situasi dalam bacaan tersebut adalah situasi yang ada di sini. Yang mana? Oke, jawaban yang tepat yang mana? Hati-hati. Situasi itu berarti apa? Apa yang dibahas di situ dan perasaan dalam teks itu tuh seperti apa? Oke ya. Bagaimana kita membedakan antara beberapa opsi yang ada di sini? Informatif itu apa sih? Informatif itu adalah memberikan informasi atau bersifat menerangkan. Bersifat menerangkan itu netral loh ya. Misalnya ada ngomongin salju, ya salju itu terbuat dari apa, prosesnya bagaimana, itu bisa informatif, ya. Informatif itu dia netral, nggak ada hal-hal yang lain gitu. Kemudian polemis itu apa? Menimbulkan perdebatan, ya, menimbulkan masalah. Oke, kata opungku, iya boleh. Nontonnya sama opung ya. Oke, optimis itu apa sih? Optimis itu adalah penuh harapan. Jadi kalau di sini ada penuh harapan atau keyakinan itu masuk ke optimis. Kalian merasa optimis nggak? Yakin ya? Nah, jadi kalian itu sudah merasa yakin, modul udah dikerjain ya, beli juga step, kemudian ada tryout, udah ikut program minggu, udah kita kasih gambling ya kan? Udah kita bahas juga soal-soal referensi, gitu kan? Apa sih yang nggak buat kalian gitu ya? Jadi itu tadi. Oke ya. Kemudian ekspresif. Orang kalau ekspresif itu beda. Orang Indonesia dengan orang luar negeri, misalnya kita ambil orang Amerika itu beda. Orang Indonesia itu kurang ekspresif ya kalau misalnya menyampaikan sesuatu hal. Misalnya ekspresif itu seperti mengungkapkan gembira, maksud, gagasan, dan perasaan. Jadi kalau misalnya orang itu ada sebuah apa ya bagus, misalnya nilainya bagus, ini anaknya nilainya bagus, ya, maka gitu kan, itu pasti memberikan apa? Memberikan pujian, memberikan wah keren banget ya dia. Nah, tapi kalau di Indonesia tuh jarang memberikan sebuah apa ya? Sebuah ya bisa ya kalau apresiasi tuh bisa nanti hasil akhirnya tuh apresiasi. Tapi di sini adalah kaitannya dengan perasaannya. Jadi diungkapkan perasaannya. Kalau orang Jawa itu biasanya nggak begitu gitu loh ya. Ya kalau orang Indonesia kalau sedih dipendam sendiri dan nggak bisa ekspresif ya kan. Iya, gengsi, betul. Ya, Jawa full gengsi, betul sekali. Ya kan? Kenapa memang udah turunan kalau Jawa itu apalagi Jogja itu adalah bukan gengsi ya, tapi lebih ke arah bagaimana ketika mau kapan ini nggak enakan. Gitu kan? Pernah nggak enakan kayak gitu? Ya nggak enakan. Nah ya kan, nah nggak enakan sering. Nah itu karena memang sudah bukan budaya ya, tapi lingkungan sosialnya. Nah, itu sebenarnya riku ya, benar riku. Jadi ekspresif itu mengungkapkan gambaran ya, kalau ini kita lihat KBBI ya, maksud gagasan. Oke, maksud gagasan atau perasaan. Nah, ini lebih ke arah perasaan. Jadi kalau di sini ada perasaannya kayak gimana, itu ekspresif. Ya, kemudian inspiratif. Inspiratif itu memberikan inspirasi, bersifat mengilhami. Nah,
Jadi gini, betul nih ini yang dibahas itu adalah hang tuah, tetapi hati-hati ya. Tetapi hati-hati. Kenapa? Hang tuah yang ada di sini apakah itu cerita inspiratif? Jadi kalau cerita inspiratif itu ada seorang anak, dia itu adalah anak oh ya kemarin ada siswa ya siswa itu orang tuanya itu nggak punya tapi dia itu adalah di fakultas kedokteran ya dan dia bisa meraih nilai kalau nggak salah 3,98 apa ya hampir sempurna lah 3,98 adik. Nah luar biasa kan? Oke. Mengilhami itu berarti bersifat menginspirasi buat orang lain gitu loh ya, menginspirasi. Oh, aku punya ide, punya ini, oh gitu ya. Nah itu bersifat mengilham atau menginspirasi. Jadi kalau misalnya ada seorang tokoh kayak gitu, kemudian oh berarti itu inspiratif. Kalau informatif itu tadi saya sudah contohkan ya, kayak menjelaskan salju, ada berita, ada kecelakaan, itu berarti informatif. Polemis itu berarti ada masalah-masalah yang ada di situ. Kemudian optimis itu penuh harapan atau keyakinan. Ya, karena apa? Karena ada pengalaman-pengalaman yang disampaikan di situ. Kemudian ekspresif merupakan gambaran gagasan perasaan. Oke, kira-kira yang mana? Baik, saya kasih kata kuncinya ya. Kata kuncinya kan di sini ada kata namun. Apa ini? Bukti sejarah yang kontras tentang keberadaan sulit ditemukan. Banyak catatan telah hilang, ya kan? Menyisakan teka-teki. Ya kan? Banyak ahli percaya, gitu kan? Sin dari kisah ini mengalami perubahan desil-desil yang akurat bercampur dengan unsur-unsur mitos. Malah jadi tambahin mitos. Namun ada juga yang bilang hang tuah hanyalah karakter fiksi. Mungkin kisahnya dibuat memberikan inspirasi dan nasihat murni kepada masyarakat. Lalu ini berarti apa? Ya, berarti kalau misalnya di sini ada permasalahan tentang hang tuah, ya, maka jawabannya tepat adalah yang B, polemis, menimbulkan perdebatan atau masalah. Ya, oke, begitu. Jadi kalau misalnya di sini informatif gimana ya? Menjelaskan aja. Hang tuah itu merupakan tokoh terkenal epos Melayu. Ini diceritainnya kayak gimana? Tanpa disertai dengan masalah-masalah yang muncul. Tanpa disertai masalah. Kalau optimis gimana? Keyakinan. Udah beda ini dengan teksnya ini nggak ada yakin-yakinnya kok. Kemudian ekspresif, ini juga nggak ekspresif. Teks yang berupa ekspresif gitu kan. Polemis, oke, kita bisa pakai tesaurus ya. Sinonim polemis. Nih, polemik ya, maaf. Polemik. Nah, kontroversi. Nah, itu bisa polemik. Perbentahan, perdebatan, pertengkaran itu polemik. Ya, kericuhan, konflik, kontroversi. Nah, itu sinonimnya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu di sesi yang berikutnya bisa. Kalau nanti ada solusinya berarti jadi informatif, Kak. Nah, kalau nanti ada solusinya berarti ada masalah dulu dong. Kalau ada masalah dulu, ada solusinya, ya nanti informatif itu netral ya. Teks informatif itu netral. Ya. Oke, begitu. Kalau memberikan informasi itu nggak disertai dengan masalah-masalah ini sulit ditemukan gitu loh. Kok nggak inspiratif Kak? Gitu kan? Walaupun ada kata inspirasi belum tentu menginspirasi. Jadi lihat situasinya ya. Situasi kan ini yang dilihat tuh situasi. Jadi kalau misalnya ada tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau inspirasi itu berarti ada tokohnya. Kemudian di situ itu tuh dia itu dari lahir dari kurang berada, kemudian mendapatkan nilai IPK hampir sempurna. Itu inspiratif. Nggak ada masalah kan di situ gitu kan. Itu inspiratif, memberikan inspirasi, mengilhami. Nah ini itu dia nggak jelasin hang tuah tuh ceritanya kayak gimana, enggak kan? Kamu tahu ceritanya hang tuah kayak gimana? Ini nyeritain hang tuah nggak? Maksudnya itu konfliknya seperti apa, endingnya seperti apa? Enggak kan? Nggak nyeritain hang tuah kan? Berarti kan itu bukan informatif. Ini tuh kisahnya hang tuah, gitu kan? Kisahnya hang tuah punya banyak masalah dalam bukti sejarahnya ini adalah sulit ditemukan ternyata, gitu kan? Nah itu berarti adalah polemis. Udah paham ya? Oke, sudah cukup jelas? Oke, terima kasih semuanya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya.
Oke, nomor 3. Gimana ya? Kalimat 4 dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata-kata. Oh, intinya teks full permasalahan itu polemik. Iya, semuanya situasi yang muncul di sini tuh apa? Gitu. Oke ya. Oke, baik. Kira-kira jawabannya tepat yang mana? Di sini ada 2 kata, ini tidak terlalu sulit. Ya, ini tidak terlalu sulit. Nih banyak yang benar nih udah ngechat saya, ada CDE. CDE. Coba lihat kalimat sebelumnya. Banyak ahli yang percaya bahwa Hang Tuah adalah tokoh yang titik-titik hidup pada masa lalu. Tetapi waktu dan kejadian dalam cerita telah apa? Telah lengkap, telah banyak, terdapat, ditutupi, terpengaruh. Ini loh ya, sifat tradisi lisan. Kata kuncinya sifat tradisi lisan. Dan di sini banyak ahli, konteksnya banyak ahli. Kalau di sini banyak ahli, ya, banyak ahli berarti di sini adalah tokoh yang apa? Seakan-akan hidup pada masa lalu atau benar-benar percaya loh. Ini ada kata percaya. Kalau ada percaya kira-kira apa? Ini ada kata percaya. Ya, kata kunci ini muncul, maka jawabannya tepat adalah yang E. Banyak ahli yang percaya bahwa Hang Tuah adalah tokoh yang benar-benar hidup pada masa lalu, gitu kan? Tetapi waktu dan kejadian dalam cerita itu telah terpengaruh oleh sifat tradisi lisan. Jadi, seiring berjalannya waktu tuh jadinya ada unsur-unsur mitos, padahal itu sebenarnya ada tokoh itu. Ya, oke? Baik, maka jawaban nomor 3 adalah yang E. Begitu jelas? Bener aku Ci. Ngancai. Mungkin dari siswa, ya, mungkin dari siswa. Kalau dipengaruhi, soalnya di gak apa-apa, karena di soal aslinya begitu. Nah, baiklah. Oh ya, tolong Kak yang di itu di unmute yang beberapa yang kayak yang dari Surabaya. Iya, tapi apa? Oke. Baik, nomor 4. Nah, kita masuk ke kalimat keempat. Pertanyaannya adalah pola kalimat. Kemarin kan pola dasar, saya sudah pernah jelaskan. Nah, pola kalimat, ya, pola kalimat, kemudian pola dasar, kita bisa ajukan ke hal yang sama, tidak perlu dicoret. Ya, tidak perlu dicoret. Oke, baiklah, ya. Maka di nomor 4 ini menurut kalian jawabannya tepat yang mana? Kita sudah belajar bagaimana membedakan subjek predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dan nanti saya ulang dikit ya, saya ulang dikit. S P O. Baik. Oke. Baik, jawabannya berbeda-beda. Ayo satukan suara, ayo. Ini polanya apa dulu? Saya mau tanya ya. Oke, terima kasih Nadif ya, attitude-nya bagus sekali, izin juga. Oke, baik. Kita lihat ya di sini polanya apa. Oke, terima kasih kalian sudah tahu polanya. Kemudian kita masukkan ke sini. Ingat ya. Saya ulang kembali ya, Dek. Yang pasti belum paham tentang pola kalimat. Saya hanya sedikit aja, nggak terlalu banyak-banyak untuk soal tipe seperti ini. Kita lihat subjek, predikat, objek, pelengkap, dan satu lagi adalah keterangan. Ya, untuk subjek sendiri itu bagaimana? Bedanya apa? Nah, biasanya, gitu ya, subjek yang ada di sini. Oke, baik. Nah, maka subjek itu sebagai pelaku atau tersangkanya biasanya ya. Pelaku atau tersangkanya. Terima kasih Andin, pelaku atau tersangkanya. Ini nggak selalu. Biasanya aja. Ya, biasanya kata benda. Biasanya terbentuk dari kata benda, tapi tidak selamanya. Coba kita ulang lagi, review lagi. Coba kalau misalnya ada kata rokok, itu mahal. Subjeknya apa? Rokok itu mahal, itu subjeknya apa? Iya, Ade, boleh silahkan ya. Oke.
Rokok kan? Rokok itu berarti apa? Rokok itu adalah subjek. Ini predikat kan? Ini kata benda, kata kerja, atau kata sifat? Ini kata benda, kata kerja, atau kata sifat? Benda. Oke, ini adalah rokok. Rokok itu apa? Benda kan? Benda kan, noun kan? Nah, kata rokok ini adalah kata benda. Biasanya kata benda. Sekarang saya ubah. Merokok menyebabkan kematian. Jangan keenakan ya, kematian. Oke, subjeknya apa? Subjeknya apa? Subjeknya apa? Nah, subjeknya ini kan. Sekarang merokok ini kata benda, kerja, atau sifat? Tuh kan? Berarti ini adalah biasanya, tidak selamanya. Maka bisa saja subjek itu kata benda, kata kerja, kata sifat. Cantik itu relatif. Ya. Oke, maka inilah yang disebut sebagai kata benda. Kemudian yang kedua adalah predikat. Predikat itu biasanya sebagai inti dari sebuah kalimat ya. Nah, tapi biasanya itu kita sebut sebagai biasanya kata kerja. Maka biasanya kata kerja. Saya nggak memberikan ciri-ciri terlalu banyak ya. Ciri-ciri terlalu banyak. Nah, di sini kalau kata subjek itu biasanya memang dikasih kata ini, itu, tersebut, kayak gitu deh. Biasanya maka buah ini, buah itu. Kemudian predikat biasanya kata kerja. Makanya dia makan. Predikatnya apa? Dia makan, predikatnya berarti makan kan? Nah, kemudian untuk objek itu kayak gimana sih? Objek itu kebalikan dari apa yang ada di sini. Kalau tadi sebagai pelaku, ini adalah sebagai penderita atau korbannya. Kak, bisa nggak sih predikat itu cirinya apa? Oke, saya tambahkan di sini ya. Ciri dari predikat, P itu sebagai predikat, itu memiliki kata dasar atau kadas. Imbolnya bisa juga no, imbolnya bisa ber, imbolnya bisa di, dan imbolnya bisa ter. Kita ambil sebagai contoh. Dia pergi. Predikatnya kan pergi, berbentuk kata dasar, ya kan? Nah, itu contohnya. Kemudian pelengkap itu gimana sih? Pelengkap itu kalau kita lihat dari objeknya itu predikatnya dapat dipasifkan. Kalau pelengkap itu predikatnya tidak dapat dipasifkan. Predikatnya tidak dapat dipasifkan. Ya. Kemudian merupakan ialah, adalah, menjadi, sama. Oke, nanti akan dibahas di sesi berikutnya ya. Sesi berikutnya. Oke, tapi nanti saya akan kasih perbedaannya. Keterangan itu bersifat mobile. Kemudian karena kemarin dimunculkan ya, merupakan ialah, merupakan, sama, adalah, itu bedanya apa gitu. Bersifat mobile itu berarti bersifat bisa berpindah itu bisa. Kemudian ciri dari keterangan adalah adanya sebuah kata depan atau kata hubung. Oke, ini adalah untuk pola kalimat ya. Oke, nah Oke, saya kasih contoh satu soal. Contohnya, adik sedang meminum teh di ruang tamu. Oke, satu lagi, kakak merupakan sahabat terbaik. Oke, Adi sedang minum teh di ruang tamu, gitu kan? Nah, kakak merupakan sahabat terbaik.
Nah, di sini berarti apa polanya? Untuk adik itu subjek, sedang meminum itu predikat, teh itu objek, di ruang tamu adalah keterangan. Cirinya apa? Memiliki kata depan. Jadi kalau kita tarik ke depan, ini bisa nggak sih? Di ruang tamu, adik sedang meminum teh. Nah, dia bisa mobile, bisa berpindah. Coba kalau objek ditaruh di depan, nggak bisa. Teh adik sedang meminum, nggak bisa. Coba ini diletakkan di depan. Sedang meminum adik teh di ruang tamu, nggak bisa. Maka yang bisa dimobilkan atau dipindah-pindahkan itu namanya adalah ciri dari keterangan. Sudah paham? Oke, kemudian yang kedua, kakak subjek merupakan predikat sahabat terbaik itu pelengkap. Kenapa disebut sebagai pelengkap, Kak? Oke, kita lihat dulu dari predikatnya. Meminum, kita pasifkan menjadi apa? Kita pasifkan menjadi di. Maka di sini teh sedang diminum Adi. Teh sedang diminum Adi. Bisa kan dipasifkan? Bisa. Berarti jelas. Kalau bisa dipasifkan, belakangnya objek. Coba merupakan. Kita pasifkan menjadi di. Sahabat terbaik dirupakan kakak. Ada nggak kata dirupakan? Nggak ada. Maka ketika nggak ada kata itu, berarti belakangnya menjadi lengkap. Lalu satu kalimat lagi. Nenek berjualan sayur. Oke, coba chat ke saya, sayur sebagai apa? Sayur sebagai apa? Terima kasih, Adek. Sayur sebagai apa? Oke, terima kasih. Hati-hati terhadap pola soal seperti ini. Nenek subjek, berjualan. Kita pasifkan menjadi di. Yang dipasifkan tuh yang depan doang. Diubah menjadi di, dijualan. Tetap harus pakai an. Tetap harus pakai an, jangan dihilangkan. Ya, ketika dihilangkan itu salah. Maka ini adalah pelengkap. Oke? Nah, berjualan Kalau yang diikuti itu dijualan objek nggak ada. cuma Nah, maka kata imbuhan Mak. sayur dijualan nenek itu nggak ada ya. Yang Oke, terima diikutin kasih objek ya aja. cuma Oh iya, yang oke. polos. Maka nenek berjualan sayur itu menjadi sebuah pelengkap. Beda kalau misalnya nenek menjual. Kalau nenek menjual maka sayurnya jadi apa? Objek. Objek. Paham? Beda imbuhan, beda pola. Beda imbuhan, beda pola. Sudah cukup jelas? Oke. Dito Ngomongnya kalau imbuhannya sama memainkan gundu. Dito memainkan gundu. Gundu apa? itu di sini yang berpelengkap. Oke, terima kasih. Memainkan bisa dimainkan, jelas ini adalah objek. Dito bermain gundu. Berarti gundu jadi apa? Nah, betul, pelengkap. Sampai sini udah jelas? Bermain bisa dimain, nggak bisa. Jangan ditambahin atau jangan dikurangi. Dimainkan, Kak, nggak boleh. Kalau imbuhannya tergantung juga. Itu objek. Nah, jadi hati-hati ketika belakangnya nanti adalah di pasar. Nah, nenek berjualan di pasar, maka di pasar ini menjadi keterangan. Kenapa keterangan? Karena ada preposisinya, ada kata depan. Jadi tidak selamanya setelah imbuhan ber adalah pelengkap, hati-hati. Tapi jelas setelah ber itu nggak mungkin objek. Ya, patokannya pada predikat. Nah, di sini saya sudah tuliskan patokannya antara objek dengan pelengkap, patokannya pada predikat. Dia terjatuh di kamar mandi, SPK dong. Dia terjatuh, imbuhannya terkan. Setelah imbuhan, oke, kita mau pakai rumus boleh. Setelah subjek, jadi kalau rumusnya apa? Setelah subjek, kemudian predikat imbuhannya ber, kalau nggak pelengkap ya keterangan. Jadi bisa pilih salah satu dari ini, tergantung dari konteksnya. Mobile sarapan, ya. Oke, terima kasih semuanya, udah cukup jelas. Maka ketika misalnya seperti ini, kita lihat dari kalimatnya. Sayuran itu berarti kita sebut sebagai subjek. Perlu dikonsumsi imbuhan di. Tadi saya sudah sampaikan di sini ada imbuhan mau di, berarti adalah miliknya predikat. Nah, berarti di sini itu miliknya predikat. Nih, di sini predikat. Untuk menjaga kesehatan tubuh ada kata untuk kira-kira apa nih? Oke, sini yang belum saya tuliskan. Keterangan itu cirinya apa? Keterangan itu bisa cirinya dua. Satu memiliki kata depan, dua memiliki kata hubung, ya.
kata depan itu kayak gimana? Misalnya menggunakan kata di, ke, dari, pada, dalam, dengan, untuk, kepada, bagi, menurut, berdasarkan. Nah, itu berarti ciri dari kata depan. Kalau kata hubung kayak gimana? Misalnya sejak, karena, ya, ketika, dan lain sebagainya. Itu berarti adalah kata hubung. Ade, berarti kalau misalnya ada kata-kata seperti ini, jadinya adalah keterangan. Saya mau tanya ke kalian, coba cek ke saya. Menurut dokter, itu subjek atau keterangan? Menurut dokter keterangan. Menurut dokter, subjek atau keterangan? Karena ada kata menurut, berarti jadinya adalah keterangan. Berarti, dokter, itu berarti menjadi subjek. Berdasarkan data. Berdasarkan data, subjek atau keterangan? Oke, kalau data saja bisa subjek, bisa objek, tergantung dari ada dalam teks itu, gitu ya. Berarti kalau misalnya di sini ada kata untuk, berarti polanya apa? Keterangan. Berarti kalau misalnya kita mencari polanya adalah KSPK, maka kita cari yang depannya butuh subjek, predikat, kemudian ada keterangan. Kalimat 2. Kita butuh keterangan, ya. Oke, kita analisis dulu. Bukti sejarah, ingat ya, kalau misalnya ada konjungsi antar kalimat kayak gini, kita abaikan, jangan dikira ini keterangan, oke? Namun itu konjungsi antar kalimat, jadi kalau ada kata namun, koma, bahkan koma, kayak gini, ya. Kemudian ada oleh karena itu, akan tetapi itu ya abaikan saja, kecuali kalau misalnya sejak tadi pagi, itu berarti keterangan, ya. 2 salah, terima kasih. 2 salah, betul. Bukti sejarah yang, ada yang berarti diteruskan. Bukti sejarah yang kontras, ada kata tentang, diteruskan. Tentang keberadaan hang tuah, sampai dengan hang tuah di sini berarti disebut sebagai subjek. Sulit ditemukan imbandi berarti predikat. Punya keterangan nggak? Nggak punya. Ya, maka jawaban yang A salah. Oke, 3. Banyak catatan sejarah dari masa itu. Banyak catatan sejarah dari masa itu yang telah hilang dan menyitakan teka-teki apakah mereka benar-benar. Banyak catatan sejarah dari masa itu, ini subjek yang telah hilang dan menyisakan ya, ini salah ketik, menyisakan teka-teki, menyisakan apa? Teka-teki SPO ini. Ini subjek, ini predikat, ini objek. Apakah hang tuah benar-benar ada atau hanya berasal dari hayalan kolektif? Oke? Salah. Kemudian kalimat yang kelima. Seiring berjalannya waktu, ada kata seiring berjalannya waktu pakai koma, berarti fungsinya sebagai apa? Keterangan. Berarti apakah benar nih kalimat yang kelima, orang diawali dengan subjek, kita butuh keterangan, kita butuh subjek, ini malah diawali keterangan, pasti udah salah nih, Dek. Ya kan, nggak perlu diterusin kalau depannya udah salah. 6 atau 7? 6 atau 7? Ada, saya mau tanya, ada itu pola apa? Ada itu pola apa? Dan kita di tryoutnya Netron sudah diberikan, ya, modul juga udah, ya, pokoknya modul. Saya ingatkan kembali kemarin yang di ini kita udah berikan, ya, di situ di modul diulang kembali, di situ sudah ada pola inti kalimat yang ada di situ tuh ada kata ada, dan kita sudah menjelaskan ada, berada, itu adalah sebuah predikat. Ya, hati-hati terhadap apa? Pola inversi. Inversi itu apa sih? Inversi itu adalah pola yang nggak normal. Nggak normal tuh kayak gimana? Misalnya ada kamu di hatiku, nah ada kamu di hatiku gimana nih coba? Ya, penuh banget nih hatinya. Sesak. Ini predikat, ini subjek, ini keterangan. Ya, ini PSK. Predikat subjek keterangan, bukan PSK yang lain lah ya. Ini jelas predikat itu yang dibicarakan PSK. Oke, ada kamu di hatiku. Kamu ada di hatiku. Kalau saya balik, ya, inversi itu pola PS. Ini P dulu baru S. Itu inversi. Kemudian kamu ada di hatiku, kamu ada di hatiku, itu menjadi polanya normal, ya kan? Nah, subjek ini predikat, ini keterangannya kan? Nah, kalau misalnya kita ambil kue, nah itu juga pola inversi. Jadi hati-hati terhadap kata kerja yang berada di bagian awal dan itu menyuruh biasanya. Kemudian juga ada imbuhan, biasanya imbuhannya pasif, misalnya
terdapat banyak masalah dalam skripsi ini. Nah, terdapat predikat banyak masalah, subjek, ini kan keterangan gitu kan? Begitu ya, berarti PSK kayak gini berarti pola inversi, banyak masalah terdapat. Oke. Kalau di hatiku ada kamu gimana? Nantinya jadinya KPS gitu. Ya cuma polanya dibolak-balik doang. Itu deh udah jelas. Di hatiku ada kamu. Nah kan itu di hatiku keterangan kan. Tapi tetap logis ya Kak. Oh logis. Kalau kamu lihat di dalam pernah buat mie instan itu biasanya ada prosedurnya, prosedur yang ada di situ. Nah prosedur yang ada di situ itu juga. Ya kan? Dia biasanya tuang bumbu ke dalam mie. Taruh, ya kan? Aduk hingga rata. Logis kan? Logis itu berarti harus ada subjek predikat. Kalau nggak ada S berarti nggak logis, kalau nggak ada P nggak logis. Ini dua-duanya ada, cuma polanya saja diacak-acak, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke jelas, maka yang benar adalah ini berpola, ada yang berpendapat bahwa ada juga yang berpendapat ini predikat bahwa subjek, bahwa Hang Tuah memberikan inspirasi. Nah, ini polanya yang 7. Mungkin kisahnya dibuat, maaf ya salah ketik dikit. Mungkin kisahnya subjek dibuat predikat untuk memberikan keterangan. Jadi jelas jawabannya adalah yang E. Oke? Terima kasih. Oke, yang benar banyak ya di opsi yang E. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Maaf ya, ini nggak bisa kita ambil. Kemudian oke, nomor 6. Saya lompat 5 tidak bisa dikerjakan. Kita ke nomor 6. Kata kapasitas dalam kalimat 6 berasosiasi dengan kata apa? Asosiasi itu berarti adalah kata yang kayak gimana nih? Oh banyak. Cirinya yang inversi itu imbuhannya adalah pasif dulu di depan. Atau kata kerja yang berupa kata dasar. Kapasitas dalam kalimat 6 berasosiasi dengan kata. Oke, kita lihat ya. Jadi ini konteksnya dalam kalimat yang ke-6 ini 6 nggak ada ya 6. Tahu lagi. Yang ke kapasitas 4. Harusnya mesin ini dapat dioperasikan oleh 3 orang saja dengan kapasitas 4 atau 5 ya? Oh 5 nih. Ini petani itu kecil. Ini 4, ini 5. Maaf ya, ini 5. Mesin ini dapat dioperasikan oleh 3 orang saja dengan kapasitas pekerjaan. Ini ngomongin pekerjaan loh ya. 4 hingga 6 jam per hektar. 4 hingga 6 jam loh, konteksnya 4 hingga 6 jam. Ini berarti apa? Sehingga komponen yang terperosok ke dalam tanah itu sangat kecil. Maka jawabannya adalah yang C, jawabannya produksi ya, kapasitas produksi 4 hingga 6 jam. Jadi di sini kan tujuannya adalah untuk apa? Petani tidak perlu membayar karena membayar banyak pekerja ketika hendak memanen padinya karena udah pakai Indo Combine Harvester. Ya kan? Mesin itu dapat dioperasikan oleh 3 orang saja. Jadi nggak perlu banyak orang. Nah, kemudian dengan apa? Produksi 4 hingga 6 jam per hektar sawah. Ya kan nanti hasilnya gitu kan? Bisa memproduksi gitu kan? Muatan itu kan berarti isi. Muatan itu kan artinya isi. Kapasitas muatan isi. Ini kan bukan isi. Konteksnya, jadi asosiasi itu adalah kita mencari dengan konteks yang tepat. Ya. Asosiasi itu adalah ada kata yang dia itu kumpulan kata memiliki makna yang sama gitu deh. Memiliki makna yang sama. Nah, itu berarti kita sebut sebagai asosiasi. Mengasosiasikan. Nah, ya. Nah, maka jawabannya tepat adalah C. Kalau kamu rasa masih bingung, biasanya kita ganti ini aja dengan kata gini. Kapasitas manajemen 4 hingga 6 jam, nggak cocok. Kapasitas komponen, kapasitas produksi, kapasitas prosedur, atau kapasitas muatan. Kalau kamu ganti, ini kan, ya. Maaf, kapasitasnya yang kita ganti. Maaf.
dengan manajemen pekerjaan, komponen pekerjaan, produksi pekerjaan 4, produksi prosedur muatan. Karena konteksnya di sini adalah kaitannya dengan 4 hingga 6 jam, hasilnya berarti jawabannya adalah produksi. Gitu ya. Jadi konteks, soal-soal seperti ini adalah konteks. Kita ganti aja dengan yang ada di situ, oke? Baik. Mungkin ini produksi pengerjaan ya, produksi pekerjaan. Nah, pekerjaan yang dimaksud tuh ini yang ada di sini mengoperasikan ini loh. Kalau dioperasikan mesin ini, itu hasilnya itu 4 hingga 6 jam per hektar sawah. Jadi kayak gitu. Ya. Bukan muatan. Kalau muatan itu prosedur. Prosedur kan berarti cara. Dioperasikan oleh 3 orang saja dengan prosedur pekerjaan 4 kan caranya, hasilnya ya ini ya. Hasilnya itu segitu gitu. Ya, maka 6 jawabannya adalah C. Begitu, sudah cukup jelas, nanti dibaca lagi. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7 kemarin sudah kita bahas ya. Jadi jawabannya adalah D. Kenapa sih? Masih ada yang tanya, kenapa sih enggak yang bibit aja? Bibit itu adalah bagian yang masih kecil, itu bibit. Nah, ini kan sekarang udah ada konteksnya, udah ada dalam kalimat yang ketiga. Mulai dari motong padi, mana sih? Dari kata padi kan, batang padi, tuh, memotong batang bibit, masa bibit? Pohon, makanan, tumbuhan kan? Berarti yang di sini yang dimaksudkan kan bukan masih kecil, enggak. Ini udah jadi padi gitu. Karena kemarin kan kita nggak ada teksnya gitu. Maka 7. Jadi tanpa teks bisa, pakai teks lebih bisa lagi gitu loh, Dek. Ya kan? Gitu. Jadi tumbuhan ya. Oke, baik ya. Ini juga sudah saya sampaikan kemarin di opsi yang D dan sekarang sudah ada teksnya. Ya, jadi jelas ini. Kemudian ini juga sudah saya sampaikan kemarin yang C. Oke, nomor 10. Nomor 10 baik. Nomor 10. Nomor 10. Oke, silakan sambil ngechat boleh ya. Oke. Iya, enggak saya bahas kok. Ini belum. Oke, 10 kata merata dalam kalimat 7 memiliki makna yang berlawanan dengan kata. Jadi di sini adalah kalimat 7 itu ada kata merata. Merata itu berarti lawannya adalah merata, tidak merata. Ya kan? Tidak merata. Kalau tidak merata, itu berarti hanya ke satu sisi aja. Kalau hanya ke satu sisi aja berarti apa? Bukan, itu tidak merata itu artinya apa? Tidak merata itu berarti merata itu sinonimnya apa ya? Sinonimnya itu berarti adalah terurai, ya, terurai, tersiar, tersebar. Ini tersebar. Kalau nggak tersebar berarti apa? Kalau nggak tersebar berarti apa? Gitu kan? Berarti jawabannya adalah yang E, terpusat. Jomplang itu berarti satunya itu berat, satunya enggak. Ini kan bukan kaitannya dengan apa, bukan kaitannya dengan berat. Jomplang kan, brand satu jomplang itu bukan tidak rata ya. Kalau tidak rata itu kan tersebar. Di sini merata, rata itu tersebar. Tapi kalau jomplang lawannya tidak jomplang. Tidak jomplang itu berarti sesuai, ya kan? Berfokus, konteksnya nih di sini. Fokus konteksnya tidak sesuai. Tersebar itu lawannya adalah terpusat. Masa tersebar lawannya berfokus? Terfokus kali, terfokus. Fokus, ya hampir mirip tapi berbeda. Itu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Sebelum kita ke soal berikutnya, saya akan memberikan peraturan lagi, ya. Siapa tahu ini ada yang baru datang ya. Yang pertama, dilarang memberikan hasil SS kepada siswa di luar bimbel neutron. Saya ingatkan kembali. Yang kedua, jangan berdalih dengan kebaikan hati. Ya, yang ketiga, apakah kalian nge-share file ini ingin siswa bimbel lain lolos sementara kamu tidak lolos ya? Oke. Nah, jadi ya kalau siswa neutron boleh silakan ya, siswa di luar neutron jangan. Yang keempat, ingat saja penyesalan datangnya di akhir, di belakangan masa ya, ketika di story ya kan, kemudian dia
Aduh biru kok aku merah. Aduh ya. Kemudian yang kelima, stop hasil ini ke diri kalian. Ya. Kemudian yang keenam, satukan komando untuk komitmen terhadap netron. Ya. Kemudian ya kami putuskan untuk menghentikan pembahasan secara live jika masih ditemukan ketidaksetiaan pada kami. Oke? Oke, spill namanya. Depannya R. Coba depannya R. RA. Depannya RA. Raffi Ahmad, hampir Raffi Ahmad. Oke. Oke, baik. Ini terus kamu ya yang nyebar gitu kan, biar tidak terjadi ini ya. Raffi udah bener, Raffi depannya. Ini baru satu ya namanya yang saya tulis. Ada beberapa ya, ada beberapa nih. Jadi nggak sempat saya tulis ya. Raffi tolong ya jangan disebar lagi. Oke, terima kasih. Oke, baik, lanjut lagi. Kita ke nomor berikutnya. Ini udah saya bahas kemarin. Ini adalah berkarya. Ini nggak bisa kita bahas. Oke. Terakhir saya ke nomor ini. Terakhir saya ke nomor 13. Ya. Terakhir saya ke nomor 13. Oke, di akhir nanti saya kasih nama lengkapnya. Bagi kalian yang hanya menginginkan file saja dan kalian tidak menginginkan lolos di UTBK, silakan keluar dari Zoom ini. Ya, silakan keluar dari YouTube. Ya, ini hanya untuk siswa netron yang setia pada kami. Terima kasih semuanya. Baik, nomor 13 langsung aja. Di sini ungkapan ini dapat disempurnakan menjadi. Saya sudah pernah menyampaikan soal tipe seperti ini. 11 sama 12 nggak bisa karena teksnya nggak penuh. Jadi ada kalimat yang nggak ada dalam teks yang ada di situ, nggak bisa dikerjakan. Oke, nanti saya kasih waktu buat SS, jadi 9.45 sudah selesai saya. Kerentanan ya, maaf, kerentanan. Ini juga salah ketik ya. Kerentanan terhadap perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian karena posisi Indonesia pada kalimat 7 dapat disempurnakan menjadi. Kalau kalian pengen review materi, silakan review materi dari modul PIKU kita. Ya, silakan review materi dari tryout. Silakan review materi dari apa yang sudah baik itu modul reguler itu juga ada, reguler TPS, covernya biru. Kemudian modul PIKU juga boleh ya, silakan review dari materi-materi yang ada di situ. -1 jangan kecapean. Oke, 13. Maka selalu jawabannya mana nih? Saya selalu bilang dengan pola seperti ini kita bisa menggunakan pola aktif pasif. Nah, maka di sini ada variasi. Variasi itu berarti ada beberapa. Ya, variasi kalimat. Ya, variasi kalimat itu caranya bisa dengan sinonim. Yang kedua itu dengan pola kalimat, pengubahan pola kalimat ya. Kemudian yang terakhir adalah pengubahan bentuk. Bentuknya itu diubah menjadi aktif ke pasif dan pasif ke aktif. Oke, sinonim itu misalnya indah diganti dengan cantik. Kemudian pola kalimat misalnya pola kalimatnya itu SPK diubah menjadi KPS. Kemudian bisa juga diubah menjadi yang lain-lainnya, atau SPOK diubah menjadi KSPO, kayak gitu. Itu berarti pengubahan pola kalimat. Kalau bentuk aktif menjadi pasif, ya imbaunya mau diubah menjadi di atau diubah menjadi me. Jadi bisa aja kamu dapat pasif dan kamu disuruh untuk membuat menjadi aktif. Nah, di sini ada kalimat yang kata kunci yang menimbulkan apa? Kerugian. Nah, saya selalu bilang objeknya tarik ke depan gitu kan. Karena apa? Subjek predikat, subjek predikat objek dalam bentuk aktif me, gitu kan. Objeknya tarik ke depan jadi subjek, ininya tarik jadi objek, predikatnya diubah menjadi bandi. Maka ketika ini ditarik kerugiannya tarik ke depan, yang ada kerugian yang mana? Jelas banget, hanya satu jawaban saja. Maka jawaban yang tepat adalah yang selesai. Oke, baiklah. Ya, silakan di-access dulu, dan bagi kalian yang hanya menginginkan SS saja dan di-share ya, saya ingat kembali penyesalan datanya terakhir belakangan. Ya, banyak sekali siswa yang tahun kemarin juga, wah ini kalau di Bimbel ini nggak dibahas-bahas ya. Nah, oke, kalau di Netron jelas dibahas. Oke, terima kasih semuanya. Nomor 13 silahkan ya, di-access dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Ini oke, ada yang masih bingung. Ini kan bentuknya aktif kan, diubah jadi pasif.
Ya kan? Berubah jadi pasif itu biasanya objek tarik ke depan. Dan makna yang paling tepat adalah ini. Maknanya harus sama. Oke, soal kayak gini maknanya harus sama. Oke, baik. Gitu ya. Baiklah. Oke, baik. Iya, pasif itu nggak harus ditimbulkan, gitu ya. Pasif itu nggak harus ditimbulkan dan di opsinya juga nggak ada yang ditimbulkan, ya kan? Oke, kan adanya timbul, menimbulkan seperti itu. Oke, 13 sudah. Nomor berikutnya sudah ya kemarin saya lewati. Oke, nomor 10. Silakan di SS 5 4 3 2 1. Oke. Baik. Kemudian nomor berikutnya ini udah ya kemarin ya. Nomor 7 udah juga. Kemudian nomor 6 5 4 3 2 1. Ya, biasanya hampir sama. Mengubah gagasan dan ungkapan dapat disempurnakan itu biasanya sama. Dia menggunakan variasi kalimat walaupun kedua-duanya tetap maknanya harus sama, gitu kan? Kemudian nomor berikutnya ini nggak bisa dikerjain, nomor 4 ya. Oke, misalnya contoh keterangan, misalnya saya duduk di kursi saya duduk. Nah, itu berarti pola pengubahan pola keterangan yang dia. Oke, Majes keluar nggak kak? Tadi udah di awal keluar ya, ini adalah makna lain. Oke, ini inversi silakan di SS 5 4 3 2 1 bagi yang ada di aula ya atau ada di lagi nonton bareng nobar, silakan boleh di SS. Di foto ya. Kemudian di sini mau digedein boleh. Ya, silakan. Coret-coret yang mana ya? Coret-coret. Oke, ini semuanya. Ada spill, ada yang cowok, ada yang cewek, ada spill. Oke, baik. Pola kalimat 5 4 3 2 1. Oke. Teman-teman semuanya, karena tes itu hanya 2 kali, hanya UTBK dan seleksi mandiri, dan langsung hubungi aja ke orangnya, udah hapus tuh, harusnya dia punya perasaan dong, ya kan? Oke, kalau nggak punya perasaan gimana kak? Aduh, nah ini. Oke, udah, baik. Ya, oke 1. Ada 1 udah belum? Nah ya. Oke, terima kasih semuanya. Ada yang ketinggalan di nomor berapa? Oke, aku yakin kalian pasti bisa dan nggak usah pedulikan yang lain. Fokus terhadap diri kalian sendiri, nggak usah bingung-bingung. Ya, modul sudah ada. Kemudian 9 itu udah kemarin, Dek. 9 itu udah, Dek. Ini 8 udah kemarin. Ini 9 juga udah. Ini rumusnya. Oh ya, rumusnya. Nah. Oh iya, satu lagi deh. Kira-kira jawabannya tepat yang mana? 15. Oke. Baik. Jawabannya tepat adalah yang D. Etalase toko. Etalase pasti toko ya. Mau etalase warung nggak ada. Ya, etalase apa lagi? Oke, terima kasih. Silakan di SS. Baik ya, sudah waktu yang sudah berakhir dan ini sesi berikutnya adalah sesi PBM dan itu akan nggak disisipin ya, pasangan tetap nggak ada. Boleh disisipkan ya etalase di toko ya, tapi pasangan tetap itu pasti dengan yang itu, nggak bisa kita gantikan etalase, nggak mungkin dengan yang ada di toko. Bisa warung nggak bisa, etalase rumah nggak ada, etalase ya pasti sama toko ya. Terima kasih semuanya ya, semoga bermanfaat dan netron, aku yakin kalian siswa-siswa netron bisa mendapatkan yang terbaik. Dan jangan lupa ya, untuk ketika kalian sudah diterima di PTN ya, jangan lupa informasikan kepada kami ya ketika sudah diterima. Biasanya lupa ya. Oke, saking ininya ya. Terima kasih semuanya. Netron ya. Langkah pasti meraih prestasi ya.
Oke, dadah semuanya. Oh, oke. Mohon maaf ya, ada info nggak kelihatan. Hey, kannya tuh di bawah, jadi gimana gitu saya bacanya. Info ke siswa untuk tidak meninggalkan Zoom, karena untuk sesi yang kedua menggunakan link yang sama. Oke, oke, terima kasih semuanya. Linknya masih sama, jangan meninggalkan Zoom yang ada di sini. Oke, 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 sip, 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 sip. Baik, oke.